Saya protes kepada Pak Menteri, tidak boleh Pak. Kalau dibanding dengan itu, biaya produksi petani lebih susah di Kalimantan daripada di Pulau Jawa. Nah, jadi pertanian itu seperti banyak tangan gurita yang harus mengurusi. Iya. Kenapa? Hmm. Karena perbankan sendiri tidak percaya dengan sektor pertanian. Betul. Nah, jadi cetak sawah rakyat kemarin untuk Kalimantan Selatan 500.000 hektar untuk 4 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Celoteh Sukro. Kali ini kita terus membahas tentang bagaimana Banua kita menghadapi segala bencana dan bagaimana cara mengatasinya. Kita bersyukur ada sahabat kita, teman kita, ya minimal dia adalah satu alumni saya lah di Fakultas, dia kehutanan, satu kampus, saya juga di pertanian, artinya sama Universitas Lambung Mangkurat. Dan beliau ini banyak sekali sudah prestasi ASN-nya. Dari zaman ke zaman dia ditempatkan menjadi, di zaman Pak Rudi dia ditempatkan menjadi, kalau saya sih nyebutnya berkelakar, penjaga aset Pemprov lah, berhasil dia. Pemprov punya aset tertata bagus, terdata bagus dan dipertahankan mau jadi apa. Di zaman eranya Paman Birin dia ditempatkan di mana aja dia siap. Dan alhamdulillah beliau mampu mempertahankan Kalimantan Selatan menjadi lumbung pangan nasional di urutan 12. Dan saya mengundang beliau hari ini karena kebetulan kemarin Hari Pers Nasional, beliau dengan lugas dan tuntas menjawab Menteri Perdagangan ya waktu itu ya, Pak Koordinator Pangan, Pak Julhas. Siapa beliau ini? Langsung saja kita kenalkan. Beliau adalah Insinyur Haji Samsir Rahman MS, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, apa yang saya komentari, yang saya sampaikan tadi, apa strateginya kok Kalsel tetap bertahan di urutan 12 walaupun kemarin pernah dilanda banjir. Yang kedua, mengapa Kalsel tetap bertahan di urutan 12? Adakah Kalsel ditingkatkan lagi menjadi urutan-urutan lebih baik lagi? Bagaimana konsepnya Pak Samsir bisa melakukan itu semua? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan sahabat kita, Bung Sukrowardi. Ya, walaupun kadang jarang bertemu, tapi tetap saling memperhatikan. Silaturahmi tidak hanya selalu bertatap mata, tapi juga bisa dengan bersua via WhatsApp, video call. Nah, itu mendekatkan kita, tidak boleh berhenti sampai akhir menutup mata nanti. Tertarik dengan kondisi Kalimantan Selatan sekarang, kita harus bicara fakta. Dan kita harus bicara apa adanya. Tidak bisa kita tutup-tutupi dan tidak bisa kita kasih lipstick dan bedak. Semuanya harus terbuka untuk bagaimana kita melangkah ke depannya. Saya ingin menjabarkan dulu agar langkah konkret yang harus kita lakukan itu bisa sepemahaman dan sepemikiran. Yang pertama, pada saat kondisi seperti ini, ketika pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto mengetatkan anggaran kita sebanyak 260 triliun, tidak lain salah satunya adalah bagaimana ketahanan pangan tetap terjaga. Di dalamnya itu termasuk dengan makan bergizi. Itu bagian dari ketahanan pangan sebenarnya. Nah, Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi andalan. Kalau kemarin kita urutan 12, sekarang kita urutan ke-11 sebagai penyangga pangan nasional. Ini ketika saya diminta oleh Pak Gubernur menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kita jauh posisi kita. Kita terlempar dari 15 besar. Nah, kemudian saya berpikir secara ini, tugas ini adalah tidak hanya meraih seorang sebagai kepala dinas, tapi bagaimana urusan perut menjadi tanggung jawab sekian 4,3 juta jiwa. Itu menjadi penduduk Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab kita semua. Betul. Runtuhnya suatu negara,
runtuhnya suatu pemerintahan, runtuhnya benua kita apabila pangan tidak terkendali. Dalam artian bahwa pangan itu tidak tercukupi. Kebutuhan pangan tidak hanya tersedia, tapi bagaimana pangan itu distribusinya, konsumsinya, harga pangan, kemudian pangan itu bergizi apa tidak, itu semua adalah kondisi yang harus disiapkan. Ya. Berbalik kepada program Bapak Presiden Prabowo Subianto, dulu kita pernah swasembada pangan. Ya. Swasembada pangan dilaksanakan pada zaman Pak Soeharto. Betul. Nah, ketika itu begitu mudahnya kita untuk meraih pangan kita berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Tidak perlu impor, tidak perlu apa, semua kita bisa. Ya. Sebenarnya saat ini pun kita bisa. Tapi harus dibagi, dibedah. Tidak ada unsur politis, tidak ada unsur keuntungan, tapi semata-mata lah untuk kepentingan rakyat. Tetapi tahun ke tahun, kondisi ini selalu dimodif. Ya, program-program dimodif dulu. Betul. Nah, modifnya bagaimana? Kita bertolak dari kebutuhan dasar kita. Nah, bagaimana dulu petani-petani kita tidak mengenal pupuk. Betul. Dia bisa jalan sendiri. Pupuk alami ada. Nah, ketika pupuk itu ada dan dijadikan suatu bahan untuk menghasilkan keuntungan di atas peluang petani, nah maka disitulah mulai mengembang. Nah, keuntungan bagi beberapa orang saja. Ya. Nah, ada pupuk NPK, ada pupuk urea, ada pupuk nabati, ada pupuk alami. Semuanya tersingkir punya petani. Kita diberikan pupuk lahan kita. Nah, untuk meningkatkan bagaimana produksi itu target dari sekian ton naik ke sekian ton, naik ke sekian ton. Tapi tidak pernah kita pikirkan bahwa tanah kita, sawah kita menjadi ketergantungan dengan pupuk. Sekarang tanpa pupuk, tanpa pupuk, yang biasanya kita 8 ton, 9 ton, tanpa pupuk paling 2,5 ton. Akhirnya lalu kebutuhan petani yang biasanya tidak perlu ada pupuk, tidak mengeluarkan biaya, hari ini mengeluarkan biaya. Karena ingin produksi tadi ya. Produksi kejar itu. Kejar itu target. Nah, jadi itu garis dasar bawah. Ya. Nah, lalu harga. Terkait dengan harga. Ketika harga itu dulu sesuka petani karena kita susah mendapatkan modal petani kita, kemudian juga pemerintah tidak terlibat terlalu jauh, maka tergantunglah kepada tengkulak. Ya. Sesuka hati tengkulak. Ujar tengkulak, aku kawa menukari hanya dengan harga 4.000. Ya. Kalau kada kawa, ya sudah jual aja ke lain. Nah itu. Kemudian para petani juga sudah tergadaikan dengan biaya produksi, biaya tanam, biaya produksi, biaya panen, dan lain-lain. Dia sudah pinjam dengan tengkulak. Akhirnya sesuka hati. Nah lalu berpikirlah pemerintah lagi. Dengan sistem KUR, kredit usaha rakyat. Ya. Dipinjamilah. Tapi begitu susahnya KUR itu didapat. Ceritanya bagus, tanpa bunga, tanpa anggunan, silahkan langsung. Tapi petani kita harus kita sadari, petani kita tidak mudah datang. Kalau petani di ujung sana dia datang ke bank, datang ke berapa jauhnya dia transportasinya, berapa jauhnya dia waktu terbuang mungkin, ya, waktu terbuang, ongkos dia sehari berapa hilang. Nah kemudian apa yang harus dilengkapi semuanya. Kenapa? Karena perbankan sendiri tidak percaya dengan sektor pertanian. Betul. Dia lebih percaya kepada sektor batubara, lebih percaya kepada sektor properti, perkebunan. Itu yang menyebabkan. Nah, kapan petani kita ini berdaya? Kapan petani kita ini bisa dia yang disebut dengan petani berdasi, jadi petani berdasi? Hanya cerita omong kosong. Satu. Yang kedua, lahan kita tidak mencukupi untuk itu. Karena petani kita paling banyak punya lahan 1 hektar. Beda. Nah, ketika harga dibedakan oleh pemerintah, jual beli gabahnya, bahwa untuk daerah Pulau Jawa harganya harus dibeli harga 7.000. Oke. Ketika di Indonesia bagian tengah harganya adalah 6.500. Ketika Indonesia bagian timur harganya 5.500. Pertama kali yang memprotes itu saya. Saya protes kepada Pak Menteri. Tidak boleh, Pak. Kalau dibanding dengan itu, biaya produksi petani lebih susah di Kalimantan daripada di Pulau Jawa. Betul. Kenapa? Kita punya lahan rawa. Kita butuh pengapuran, kita butuh pupuk. Nah, kita butuh pengairan, irigasi, dan lain-lain. Tapi di Pulau Jawa tidak. Kenapa Pulau Jawa yang lebih tinggi dibeli, bukan di Kalimantan? Nah, maka saat itu, seminggu setelah berikutnya, disamaratakan seluruh Indonesia. Nah, itu saya berpikir, dan itu langsung ketika di lapangan. Ketika itu juga,
Nah, Bulog harus membeli. Bulog nggak berani beli harga 7.000. Karena sudah diatur harganya oleh ketentuan atas. Ya. Nah, tidak bisa diatur. Ya. Nah, saya bilang, pokoknya kepentingan petani, harga jual harus tetap dibeli. Harus ada intervensi dari pemerintah penegasan. Maka datanglah Bapak Presiden, Prabowo Subianto, harga harus 6.500 clear harus dibeli. Matilah tengkulak sekarang. Artinya sudah ada standarisasi Sudah harga. ada standarisasi harga. Walaupun dimanapun. Gabah bagaimanapun. Nah, dulu kan Bulog mengeluh bahwa kami tidak punya pengering, tidak punya dryer. Itu kewajiban dia. Fit and proper-nya dia harus menjelaskan, dia harus berpikir, saya harus membeli gabah dengan kadar air 25% misalkan. Ya. Untuk mengeringkan lagi supaya kadar air bisa lebih rendah. Dia beli dong dryer sendiri. Oke, Pak Samsi, banyak terobosan dan usulan Pak Samsi di pusat sudah menjadi tidak jadi wacana, menjadi keputusan. Ya. Nah, kita balik tadi bahwa target dari 33 provinsi, 12 kita termasuk penyuplai pangan nasional. Itu dari 12 ranking 12 ke 11 ranking 15 ke 12 tuh strategi itu yang digunakan Samsir ya. Baik. Sehingga petani itu. Nah, saya mau tanya Pak Samsir, di 13 kabupaten kita ini yang memang primadona kabupaten mana? Baik. Tapin kah? Oke. Kadang-kadang Batola kah gitu Oke, ya. jadi sebenarnya begini, tahun yang lalu hanya ada 4 kabupaten. Ya. Nah, 4 kabupaten yaitu Batola, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tapin. Nah, sekarang sudah naik menjadi 11 kabupaten. Semuanya 11 ya. Ya, 2 kabupaten yang tidak itu adalah kota itu Banjarmasin, Banjarbaru. Oh, memang Kenapa dia memang lahannya tidak ada. betul. Tetapi ini pengkonsumsi paling besar. Dua kabupaten ini. Dua kota ini. Dua kota ini ya. Nah, maksud saya kalau itu menjadi pengkonsumsi paling besar, mestinya pimpinan daerahnya dia kontrak untuk membeli gabah dengan tetangga. Oh. Misalkan dengan Batola, bisa dengan, tidak perlu dia beli dengan ke Pulau-Pulau Jawa sampai ke Subang. Antar kabupaten lah, antar bersinergis ya lah. Bersinergis sebenarnya. Dan itu dilakukan sih ya. Iya, dan saya minta dilakukan. Iya. Nah, jadi di awal APBD dia menyiapkan anggaran untuk pembelian gabah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Mas Sukro, Iya. spesialis untuk Kalimantan Selatan dulu petani kita tuh hanya 1 kali tanam, cukup dia. Oke, cukup sekarang. Tapi kan seperti anak Pak Sukro, anak yang lainnya, kawin, berumah. Iya. Nah, dia butuh lagi makan. Betul. Tapi lahan dibangun di lahan pertanian berkurang. Nah, saya berpikir waktu itu, Ya. kalau ini lama-kelamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian semakin berkurang. Betul. Nah, untuk membuka areal baru sulit, biaya mahal. Jadi saya berpikir bagaimana? Berarti disebut dengan optimalisasi lahan. Bagaimana optimalisasi lahan itu? Dari yang 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam. Jadi petani kita edukasi, petani kita suruh sampian jangan sekali tanam. Di mana tuh Tanam 2 kali. di kabupaten mana yang sudah diuji coba dan menghasilkan? Kalau Batola ada yang 3 kali tanam. Oh, Batola. Tanah Laut ada yang 3 kali Tapin? tanam. Tapin 2 kali tanam. 2 kali tanam. Nah, tapi masih dominan 1 kali tanam. Nah, Oke. jadi yang kabupaten lain masih 1 kali tanam. Kenapa petani dulu hanya 1 kali tanam? Karena pertanian tidak menjanjikan. Harga tidak ada yang intervensi. Tapi ketika kita mendiskusikan seperti ini, kemudian kita tuangkan di dalam perda seperti di Tanah Laut, nah itu petani menjadi gembira. Kita memberi jaminan untuk mereka. Kalau begini Pak Sukro, nah, sekarang harga 6.500. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, mampukah bertahan tuh 6.500 terus sampai akhir zaman? Tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin maka tengkulak akan kembali. Ya. Nah, ini yang jadi. Bagaimana untuk menjaga pertahanan? Kita ada Satgas Pangan. Maka Satgas Pangan yang terdiri di dalamnya adalah APH-APH itu yang mereka harus bergerak mengawasi. Nah, jadi pertanian itu seperti banyak tangan gurita yang harus mengurusi. Iya. Nah, dan di pertanian harus orang yang betul-betul bekerja dengan hati ikhlas dan mau turun ke lapangan. Kalau hanya di balik meja, nonsen semuanya. Berarti Pak Samsid ini semangatnya sama dengan Prabowo di hadapan beberapa instansi. Prabowo mengatakan kalau negara tidak mengurusi pangan, maka kedaulatannya terganggu. Betul. Bahkan survival negara juga akan menjadi goyah. Pasti. Karena kita tidak bisa mendirikan atau membuat aman rakyat dalam masalah pangan. Betul. Nah, Pak Samsid menarik
Prabowo hari ini Presiden mengeluarkan nomor 2 instruksi tentang bagaimana peningkatan dan pembangunan percepatan pertahanan pangan ini. Salah satunya optimalisasi, rehabilitasi tentang irigasi. Dan lagi-lagi Kalimantan Selatan mendapat ranking kalau tidak salah ranking ke-14 dari 33 provinsi itu untuk optimalisasi irigasi. Itu ada kabar apa bahwa Kalsel menjadi sorotan irigasi, apakah karena Pak Samsi memberikan terobosan pemikiran dan kebijakan itu yang katanya Riam Kiwa akan dibangun waduk itu ya. Baik. Apa itu landasannya itu? Jadi begini Bu, pertanian itu tidak bisa dikelola dengan sendiri. Dulu pertanian itu masuk, irigasi masuk, ya. Kemudian dari unsur SKPD lain masuk. Betul, tapi tidak tepat tupoksinya. Ada 2 di dalam keberhasilan pertanian, yaitu tentang produksi itu urusan pertanian. Betul. Tapi urusan irigasi adalah balai wilayah sungai. Betul. Nah dulu balai wilayah sungai tidak terlalu, karena dia tupoksinya sendiri, dia bekerja sendiri. Dia ke kiri, kita ke kanan. Nah kemudian dulu ada pembagian wilayah irigasi yang di bawah 1.000 hektar itu kewenangan kabupaten. Yang di atas 1.000 sampai 3.000 kewenangannya adalah provinsi. Di atas 3.000 kewenangannya adalah pusat. Ketika kita ini kan punya lahan 200.000, berarti kan kewenangannya pusat. Betul. Maka ini harus diturunkan ke daerah. Kewenangannya siapa? Saya lapor sama Pak Menteri. Kalau yang mengerjakan irigasi, tata kelola air, baik mikro dan lain-lain, urusannya pertanian, sampai kiamat kita tidak akan bisa jalan. Nah, jadi ini harus bergandengan. Urusan tata air mikro, kemudian tata kelola airnya itu urusan balai wilayah sungai KPU-an. Tapi untuk produksinya kita yang ngurusin pertanian. Maka dilakukanlah oleh Pak Menteri seperti itu. Pak Menteri berapa kali datang pasti mencari mana BWS. Maka bersinergilah kami dengan BWS Balai Wilayah Sungai. Untuk apa? Selain untuk menata air, kelola air seperti di Batola, Tanah Laut, dan lain-lain, untuk optimalisasi lahan, sekarang kita cetak sawah rakyat. Nah, jadi cetak sawah rakyat kemarin untuk Kalimantan Selatan 500.000 hektar untuk 4 tahun ke depan. Nah, jadi sudah saya siapkan lahannya 150.000 hektar tahun 2025, 150.000 hektar 2026, 150.000 hektar tahun 2027, dan 50.000 hektar tahun 2028. Oke, menarik sekali kalau kita bicara tentang Pak Samsir ini, bagaimana pertanian Kalimantan Selatan penyuplai pangan nasional dengan strategi-strategi yang hari ini menjadi bukti bahwa kebijakan Prabowo dan bersama menterinya bahwa pangan ini tidak ada tawar-menawar. Betul. Dan masalah pertanian ada yang hari ini juga mewaspadai kita. Baru-baru saja kita kan kebanjiran nih, di mana lahan pertanian Kalsel sebut saja HSU 458,5 hektar, Tabalong 100 hektar, Tapin 15 hektar, HSI 10 hektar, Banjar 1,92 hektar terjadi kebanjiran. Nih gimana nih mengantisipasi, dan apakah target tadi 1 ton lebih kita akan terganggu di 2025 ini? Baik, Pak Samsir. Makasih. Jadi gini, faktor alam, bencana dan lain-lain itu takdir Allah. Kita tidak bisa menentang itu. Kita hanya bisa menyiasati. Kita sudah berpengalaman ketika tahun 2021 terjadi banjir besar. Nah, suplai produksi kita jauh turun. Nah, dari situlah saya berpikir, yang pertama, kita harus menyiasati waktu tanam. Jadi ketika waktu tanam di bulan yang banjir begini, jangan terlalu banyak. Tapi nanti setelah bulan Maret, April, Mei, disitulah kita perkasa Kalimantan Selatan dengan lahan lebaknya, dengan lahan di gunungnya, dengan lahan lainnya. Disitulah kita akan menutup. Nah, dan satu-satunya di Indonesia yang ada lahan lebak itu hanya di Kalimantan Selatan. Kita manfaatkan lahan lebak itu. Di mana? Yaitu Danau Panggang, di daerah mana yang lahannya tidak pernah tergayap, HSU dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika banjir besar, petani menangis ketika lahannya tenggelam. Ketika itu juga saya menangis melihat mereka. Lalu saya berpikir, bagaimana supaya produksi pada saat banjir begini, tanaman padi tetap tumbuh. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan padi apung.
Padi apung itu adalah sama produksinya 8 ton per hektar. Ya. Nah, kita buat di styrofoam. Nah, kemudian itu berpikirnya melihat petani dulu menanam di atas kumpai. Ya. Nah, rumput yang dikumpulkan ditanam ternyata tumbuh. Disitulah ide kami turun. Kita coba di atas styrofoam, nah yang terapung putih, kita bikin lubang-lubang dalam pot. Nah, lalu kita tanam di situ. Di situ terukur. Nah, berapa kita harus memberi dosis pupuk. Berapa kita harus memberi dosis obat-obatan pencegah hamanya. Kemudian ada dampaknya, tikus tidak mudah datang karena dia ada di perairan. Nah, lalu panennya tidak sulit, tinggal menarik styrofoamnya. Nah, dan ini sudah diapresiasi oleh pusat, kemudian diapresiasi oleh Bank Indonesia. Nah, saya mengajukan anggaran untuk styrofoam tersebut karena anggaran terbatas itu belum bisa. Padahal itulah kunci satu-satunya petani kita. Mantap, inovasi dan kreativitas ini dipentingkan ya. Dipentingkan. Untuk leader bagaimana Kalimantan Selatan bisa bertahan di penyangga pangan nasional. Styrofoamnya itu bisa dipakai sampai 12 kali. Iya. Jadi bukan sekali ganti, enggak, kita bisa 12 kali. Orang berpikiran kemarin, kalau itu kan mahal, betul hanya pertama beli styrofoam, tapi yang berikutnya akan efektif. Tidak hanya pada saat banjir, di sungai biasa pun bisa kita. Berarti Banjarmasin dan bisa dimanfaatkan itu bisa, ya, teknologi itu ya. Teknologi itu. Oke, baik Pak Samsil, udah bicara pertanian, udahlah kita yakin kalau kita menyerahkan kepada ahlinya dan saling berkomunikasi baik antara atasan melihat bawahan. Kemampuan saling mempercayai, insya Allah pertanian Kalimantan Selatan tetap number one untuk penyangga nasional. Kita bergeser pada topik lain. Hari ini gubernur, wali kota, dan bupati akan segera dilantik. Dan kebetulan saya melihat Samsil dipercaya kemarin menjadi PJ Bupati Tanah Laut. Perhelatan di sana sudah selesai, bupatinya terpilih, penyelenggaraannya tidak ada sengketa. Nah, bagaimana Pak Samsil menjadi orang yang menjadi, kalau bahasa pertandingan sepak bola kan wasit nih, kok bisa berjalan damai, nyaman, dan terselenggara dengan tidak ada sengketa? Apa kiatnya pada Pak Samsil ini adalah PJ Bupati Tanah Laut waktu itu, sekarang ya kan? Oke, gimana nih tipsnya yang paling modern atau paling aktual? Ya, baik. Terima kasih Pak Sukro. Ketika saya ditunjuk oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri, ada 3 unsur tugas saya. Yang pertama, mengisi kekosongan bupati. Betul. Yang kedua, mensukseskan pelaksanaan pilkada. Ya. Yang ketiga, menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya diminta, kalau saya ditunjuk menjadi PJ, berarti saya jangan menjadi bupati definitif. Betul. Itu kunci utama. Nah, jadi saya tugas 3 ini diselaraskan. Kemudian ketika Pak Menteri memberi peluang bagi PJ yang disukai oleh rakyat, silakan maju. Silakan maju. Saya pun masih berpikir 2-3 kali. Kalau saya itu berarti saya melanggar amanah yang diberikan. Jadi ada suatu keuntungan diberikan. Saya maju jadi PJ ditunjuk. Saya tidak mengeluarkan biaya, ya kan? Nah, saya kewenangannya sama, sama dengan bupati definitif. Ya. Cuman waktu. Nah, waktu saya hanya 1 tahun waktu itu. Nah, ditambah menjadi hampir 1,5 tahun. Ya. Saya rasa itu anugerah yang luar biasa. Kenapa saya berpikir anugerah yang luar biasa? Ketika itulah saya bisa melihat dengan mata hati saya masyarakat mana yang membutuhkan kita. Ketika ada orang yang cari makan saja susah. Ketika orang ada penghasilan 1 hari janda hanya 10.000. Untuk makan 3 kali, kerjaannya hanya menguyak undang pekerjaan. Ketika saya masuk melihat rumahnya hanya berdinding koran, hanya berdinding kardus, atapnya bolong, masih bisa ini. Ketika itulah saya mengeluarkan, harus ada bedah rumah, saya siapkan. Kemudian ketika harga mahal, saya turunkan 83 kali pasar murah, paling besar se-Indonesia. Ketika saya kucurkan, kita pakai subsidi BTT. Saya lapor ke BPK, minta ini boleh. Kemudian ketika datang seorang tua, ketika saya di pasar murah itu, beli bawang,
yang harusnya sekilo. Bisa lah aku beli bawang setengah kilo. Bisa, silahkan Nek, beli setengah kilo. Ketika dia mengeluarkan uang hanya dengan uang 2 ribuan buruk-buruk, ketika itu hati saya melihat bahwa saya tidak layak untuk menerima uang dari rakyat seperti ini. Iya. Saya kembalikan, bawa saja, nanti saya yang gantinya. Iya. Nah, gula begitu juga. Nah, ada kegembiraan ketika mereka memeluk beras, ketika mereka membawa minyak, ketika mereka ini berlari-lari kecil. Itulah rakyat. Seapa yang rakyat dapat? Hanya hari itu yang dia dapat bahagia. Oke. Selebihnya belum tentu, Pak Sukro. Betul. Nah, jadi dengan waktu 1 tahun lebih itu, saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika itulah banyak penghargaan yang datang ke tanah laut. Lebih 100 penghargaan yang kita peroleh untuk di tanah laut. Dan terakhir saya tidak pernah minta. Adipura kita kembalikan, kita dapat. Dan hari terakhir juga oleh Menteri Dalam Negeri saya jadi PJ Bupati terbaik. Itu semua karena rakyat, bukan karena saya. Oke, mantap. Pak Samsir, sahabat kita, bahwa kalau orang bekerja dengan profesional, dengan niatnya baik dan paham tentang fungsi dia sebagai pemimpin yang dipercaya, apalagi tadi PJ Bupati. Sekarang penutup Pak Samsir, karena Pak Samsir ini adalah seorang seniman ya. Mungkin karena saya membaca dan melihat uploadannya tadi disinggung, kita berkomunikasi di media sosial, ada kata-kata mutiara yang hari ini harus kita sampaikan ke masyarakat Banua, bahwa Banua kita ini perlu pemimpin, perlu komunikasi yang arif bijaksana dengan kekuatan rakyatnya. Apa tuh puisinya Pak Samsir? Ya, jadi ada 2. Yang pertama untuk sektor pertanian. Betul. Petani itu bukan hanya sebuah pekerjaan. Ya. Tetapi petani itu ujung tombak ketersediaan pangan. Petani adalah pahlawan pangan. Bukan guru aja ya. Bukan guru. Jadi jari-jari tangan dia, kaki-kaki dia dengan kasar itu, ada kelembutan hati petani memberikan makan untuk rakyat semua. Itu yang satu. Ya. Yang kedua, untuk semuanya, baik pemimpin maupun tingkat paling bawah, jangan pernah kita lelah mencintai Banua Kalimantan Selatan. Dan jangan pernah kita ingkar mencintai Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih pemirsa ataupun penggemar Celoteh Sukro, bahwa sahabat kita ini memang benar-benar menjiwai arti sebuah pekerjaan dan juga menginginkan bahwa Banua Kalimantan Selatan sumber daya alamnya luar biasa, tentu kepercayaannya yang kita bangun sekarang. Saya kira itu aja. Jumpa kita dengan Haji Samsir Rahman yang hari ini jabatan penting diemban beliau, dan alhamdulillah kepercayaan itu ada dan beliau mampu melaksanakan dengan baik. Selamat Pak Samsir dengan tugas-tugasnya, dan kita doakan beliau sehat dan tetap semangat menjadi orang yang penting bagi Banua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.